Kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai filsafat Immanuel Kant. Jadi filsafat Immanuel Kant adalah filsafat yang menolak klaim metafisika atas pengetahuan tentang realitas di balik penampakan. Tidak bisa memahami di balik penampakan. Kant mengemukakan bahwa metafisika sebelumnya bersifat dogmatis karena mengklaim pengetahuan tentang objek sebagaimana adanya tanpa melakukan kritik pendahuluan terhadap kemampuan yang dimilikinya. Jadi pertanyaan kan adalah apakah subjek kesadaran ini benar-benar mengetahui suatu realitas. Jadi dia mempertanyakan dulu tentang kemampuan si subjek untuk memahami pengetahuan. Oleh karena kan mengembangkan suatu filsafat transendental yang menyelidiki cara benak manusia memahami objek atau fakultas-fakultas dalam benak manusia. Kanlah yang menjelaskan tentang bagaimana manusia dengan persepsinya, kemudian hadirnya pengetahuan di dalam kepala kita, lalu dikategorikan di dalam kepala kita, lalu menjadi suatu pengetahuan a priori, a posteriori, lalu menjadi sintesis a priori bagi Kant. Filsafat Kant juga dapat disebut dengan filsafat manusia karena filsafatnya meneliti secara kritis kapasitas fakultas-fakultas yang dimiliki manusia. Jadi benar nggak manusia ini benar-benar dekat dengan pengetahuan? Apakah yang diketahui itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan rasionalitas belaka? Lalu di mana batasan kita benar dan salahnya? Filsafat manusia kan berbeda dengan filsafat manusia Aristoteles yang merupakan upaya justifikasi kemampuan rasio manusia melepaskan esensi dari benda-benda konkret. Jadi bagi Kant, Aristoteles itu hanya menjustifikasi rasionalitas saja dan melepaskan esensi dari benda-benda konkret. Filsafat manusia Kant bersifat kritis karena Kant tidak melegitimasi kemampuan rasio memahami realitas pada dirinya, melainkan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Kant membedakan pengetahuan yang bersifat fenomena dan noumena. Nah, ada fenomena adalah gejala-gejala yang terlihat, terpikirkan, tapi ada sesuatu yang dibalik fenomena itu yaitu noumena, dan kita tidak bisa memahaminya. Misalkan seperti telah disebutkan fakultas pemahaman atau understanding dibatasi kemampuannya menerapkan kategori hanya pada fenomena, yakni rangkaian kesan-kesan indrawi. Nah, di sini yang disodorkan oleh fakultas penerimaan kesan-kesan indrawi saja. Nah, di sini filsafat transendental Kant telah berhasil memodifikasi tradisi metafisika yang mengkonsentrasikan pada diri objek menjadi epistemologi. Nah, jadi mempermasalahkan bukan ini sesuatu yang realitas benar, tapi bagaimana si subjek bisa memahami objek atau realitas itu. Namun demikian, Kant seperti halnya Aristoteles belum sepenuhnya melepaskan diri dari tradisi metafisika yang antara lain mendikotomikan antara ada dan perubahan dan ada penampakan. Residu tradisi metafisika kan nampak dalam pemikiran tentang ego. Kant mengemukakan bahwa pengetahuan hanya mungkin apabila kesadaran manusia secara aktif menata berbagai pengalaman yang mungkin. Ego menurut Kant merupakan aktivitas penerapan aturan-aturan, kategori-kategori untuk menata keberagaman pengalaman. Kita harus selalu mensintesis pengalaman kita yang beragam menjadi kesatuan, atau kita tidak dapat mendapatkan pengetahuan apa-apa tentang impresi-impresi yang datang silih berganti tersebut. Berdasarkan aturan sintesis Kant mengemukakan bahwa ego bukan cuma aktivitas yang menerapkan berbagai aturan ke berbagai pengalaman, melainkan keberadaannya sebagai ego yang berkesatuan sendiri merupakan suatu aturan.
Kant sepakat dengan Hume bahwa ego Cartesian tidak ditemukan dalam self-consciousness karena kesadaran kita merupakan kesadaran empirik, yakni terbatas pada pengalaman, dan pengalaman kita tidak pernah menginformasikan tentang adanya ego sebagai substansi yang bertahan dalam perjalanan waktu. Gagasan Kant tentang ego yang sama. Gagasan Kant tentang ego berbeda dengan Hume yang mengklaim sifat empiris atau mistik dari ego. Ego menurut Kant tidak bersifat empiris, yang berarti terus berubah sesuai dengan perubahan persepsi, melainkan transendental. Jadi memang David Hume ini memiliki peran penting dalam pemahaman Kant mengenai empirisme atau pengalaman. Nah, di sini Kant mengemukakan bahwa ego transindental bersifat mempersatukan, bukan membedakan. Terima kasih.